Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pagi ini pelajaran kita tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Lail. Sebelumnya mengingatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna," kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin. Yang dikatakan orang mukmin, dan kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, termasuk orang-orang yang beriman. Dan derajat manusia itu adalah tergantung keimanannya. Artinya keimanan menjadi penentu nilai seseorang. Maka tidak ada upaya terbaik bagi setiap muslim kecuali meningkatkan iman, gitu ya. Tidak ada upaya terbaik yang seharusnya dilakukan mukmin, orang muslim, kecuali meningkatkan iman. Diterangkan di sini, perlu diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di. Insyaallah kita bahas ahad depan dalam kitab Syajaratul Iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu ujilat qulubuhum. Yang pertama kata Allah, kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini juga tidak mudah. Ketika kita mendengar lafaz Allah, hati kita kemudian bergetar, itu jarang atau susah. Sehingga para Al-Imam As-Sa'di menyebutkan, nanti kita lihat kitabnya, bahwa ini juga ukuran seseorang itu, atau ngetes tanda orang itu beriman atau tidaknya, dilihat di sini, getaran hati ketika disebutkan nama Allah. Termasuk ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika azan, banyak orang malah tenang-tenang, dingin, tidak ada pengaruh di hatinya, padahal di situ sudah berteriak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kalau dia beriman begini hatinya, kata Allah, wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini yang kedua. Dari itu, dan ini adalah cara-cara yang disampaikan oleh Allah kepada kita, cara meningkatkan iman. Itu apa? Dengan membaca ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman itu bertambah. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita menambahkan iman, dan tidak ada upaya terbaik kecuali kita meningkatkan iman. Berarti kita dituntut untuk selalu ini tuliyat. Tapi tuliyat ini bukan hanya tidak sama dengan quri'at. Walaupun di sini diartikan dibacakan. Kalau lihat tafsirnya, tuliyat itu di samping baca juga mendalami atau mentadabburi maknanya. Tuliyat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan quri'at, qara'a, membaca. Di sini kan juga diartikan membaca.
Tapi ini bukan sekedar membaca lafaz-lafaznya, tapi juga difahami kandungan-kandungannya. Artinya setiap waktu, setiap hari kita hendaknya membaca atau tala, ya, tala Al-Quran atau tala ayatuhu, membaca Al-Quran. Dalam rangka apa? Meningkatkan iman. Dan ini juga tanda orang itu beriman, tanda baik bagi hati yang baik, tanda bagi seseorang hatinya bagus ketika dibacakan ayat Allah itu bertambah imannya. Maka musibah kalau dibacakan ayat Allah kok tenang-tenang tadi, dingin, tidak ada tambahan iman. Nah, malah condongnya banyak muslimin membaca Al-Quran hanya dijadikan acara seremoni, acara-acara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehari suntuh baca Al-Quran, tidak memahami maknanya, sehingga tidak akan berefek seperti ini, menambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nanti akan diurai oleh Imam Sa'di insyaallah pekan depan. Karena kita pagi ini akan membaca surat Al-Lail, dan ini berarti kita semakin bertambah pembacaan ayat-ayat yang sebelumnya surat Ad-Duha. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wawunya ini wawu sumpah, sehingga tidak diartikan dan, tapi demi. Makanya di sini dikasroh karena wawu sumpah ini mengkasrohkan, sama dengan huruf jar. Demi malam ketika gelap atau menutupi. Wan nahari, dan demi siang idza tajalla, ketika sudah terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini juga wawunya wawu sumpah, sehingga di sini masih diartikan demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian macam-macam. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa, dan mengimani atau membenarkan, bil husna, dengan al-husna. Nanti kita lihat maknanya apa al-husna. Fasanu yasiruhu lil yusra, ini balasan ya. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat, nah di sini Allah terangkan caranya. Ini tadi a'ta, wattaqa, saddaqa bil husna. Fasanu yasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan orang itu kepada kemudahan dunia maupun akhirat. Wa amma man bakhila, adapun orang yang pelit, wastaghna, merasa cukup, wa kadzdzaba, tidak percaya, bil husna, kepada al husna. Wa kadzdzaba lawan dari apa? Saddaqa. Fasanu yassiruhu lil usra, maka balasannya Allah akan mempersulit. Wa ma yughni anhu maluhu, tidak akan memberi kecukupan hartanya. Idza taradda, ketika mereka sudah meninggal. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, sudah berlalu penjelasannya di surat Al-Fatihah.
Wal laili idza yaghsha, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil laili. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam. Malam ini termasuk makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluknya tidak boleh bersumpah dengan makhluk, harus bersumpah dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk boleh. Dan kenapa bersumpah, makhluk apa yang Allah jadikan sumpah? Di sana karena pada makhluk itu ada pelajaran besar. Banyak, wattini wazaitun, wadduha dan seterusnya, wal asri. Makhluk-makhluk Allah yang oleh Allah bersumpah, yang Allah bersumpah dengannya, karena pada yang dijadikan sumpah itu ada pelajaran besar. Di sini malam. Ini makhluk Allah. Idza yaghsha, yakni hina yaghsal arda, ketika sudah menutupi bumi, wa yutiha bidulamihi, dan menutupi, malam itu telah menutupi bumi dengan gelapnya, seperti baju hitam menutupi, kain hitam menutupi kambing putih misalnya. Li'annal ghisya'a bimana al-ghita, karena gisya di sini yaghsha itu maknanya ghita. Ghita itu tutup. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika terang, ai idza dhahara. Dhahara artinya apa? Jelas. Wa bana, bana artinya juga jelas. Nah, banyak di ayat-ayat fi dhalalim mubin. Mubin dari kata ini bana. Wa dzalika bitulu'il fajri, tajalla itu kapan? Yaitu ketika terbitnya fajar. Alladzi huwa an-nuru, fajar itu adalah cahaya. Alladzi huwa muqaddamu tulu'is syamsi, fajar itu adalah pendahuluan terbitnya matahari. Kalau akhir daripada sinar matahari disebut dengan syafaq. Kalau sudah hilang syafaq, masuk isya. Cahaya merah setelah matahari tenggelam, itu sisa cahaya matahari. Kalau ini pendahuluan terbitnya matahari disebut dengan al-fajru, fajar. Wasyamsu, matahari, hiya ayatun nahar. Matahari itu adalah ayatun nahar. Ayat itu artinya tanda. Tanda siang itu adanya matahari. Nah, dan kalau tidak ada matahari itu bumi gelap. Harus ada listrik, ada lampu yang menerangi. Nah, kama annal qamara, sebagaimana bulan, ayatul laili, bulan itu adalah tanda malam. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yakni wa khalqudz dzakari wal unsa. Nah, yakni dan demi penciptaan. Kalau demi penciptaan di sini ma-nya disebut dengan ma masdariyah. Di sini diartikan ma-nya itu ma masdariyah, demi penciptaan. Nah. Ala ahadit tafsir ini berarti ma di sini ada dua penafsiran. Tafsiran pertama ini tadi, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Alladzi ja'ala ma huna masdariyah, yaitu ketika ma-nya diartikan ma masdariyah. Masih boleh karena tidak merusak makna.
dan tidak menghalangi maksud dari ayat itu. Walladzi khalaqa, kalau di sini, kalau ini penciptaan, kalau ini yang telah menciptakan. Dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau gundul ini sama ya tulisannya, tapi bacanya bisa beda. Kalau ini masdarnya, kalau di sini fi'il madinya, kata kerjanya. Nah, tapi beda. Kalau di sini disebut masdaria, sementara di sini fi'il madi. Maksudnya apa? Dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, wa huwa Allah Azza wa Jal. Siapa yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah Azza wa Jal. Ala tafsiril akhar, ini tafsir kedua. Berarti di sini boleh diartikan begini, dan demi Allah, ya, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau tafsiran pertama, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Fa'alal ma'nal awal, kalau ikuti tafsiran pertama, yaitu penciptaan laki-laki dan perempuan, yakunu Allah subhanahu wa ta'ala aksama bi khalqidz dzakari wal unsa. Berarti Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau tafsiran kedua, wa ala tsani yakunullahu ta'ala aksama bi nafsihi. Kalau tafsiran kedua berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Li'annahu huwallazi khalaqadz dzakara wal unsa. Karena dialah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian itu, yakni inna amalakum, ya, amalan kalian, sesungguhnya perbuatan kalian lasyatta, ai la mutafarrikun tafarruqan aziman. Perbuatan kalian itu berbeda-beda dengan perbedaan yang jauh. Nah. Wallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, ayat berapa tadi? 1 sampai 3 ya, sampai 4. Aqsama bi asya'a mutadadatin ala asya'a mutadadatin. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang berlawanan, pada sesuatu yang berlawanan. Yang dijadikan sumpah tadi adalah siang, malam dan siang, itu kan berlawanan. Yang disumpahi juga sesuatu yang berlawanan, yaitu perbuatan manusia. Inna sa'yakum lasyatta, ini namanya muqsam alaih. Al-lailu diddun nahar, malam lawannya siang. Wadzakar diddul unsa, laki-laki lawannya adalah perempuan. As-sa'yu mutadadun, demikian juga perbuatan manusia itu berlawanan. Salihun wa sayyi'un, ada perbuatan yang saleh dan ada perbuatan yang sayyi', jelek. Nah, lawannya saleh, sayyi'. Fatanasibu al-muqsam bihi wal muqsam alaih, sehingga sesuai antara yang dijadikan sumpah dan yang disumpahi. Yang dijadikan sumpah siang dan malam, laki-laki dan perempuan, dan yang disumpahi adalah perbuatan manusia. Nah, wa hadza min balaghatil Qur'an, dan ini adalah kebesaran, ketinggiannya bahasa Al-Quran, bahasa terbaik, bahasa tertinggi.
Nah, fal makna maka makna dari tadi anna ikhtilafal laili wan nahari, bahwasanya perbedaan siang malam dan siang, wadzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, amrun zahirun la yakhfa, itu adalah suatu yang zahir, yang jelas, la yakhfa, tidak tersembunyi. Fakadzalika a'malul ibad, demikian juga perbuatan manusia, mutabayinatun mutafawitatun, berbeda-beda, bertingkat. Mutafawita ini berjenjang, berbeda-beda tingkatannya. Walaupun misalnya sama, perbuatannya sama, satu perbuatan, tapi nilainya bisa mutafawitah. Sholat misalnya, ada yang kosong nilainya, kata Rasul, ada yang pahalanya dapat separuh, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperdelapan, bahkan ada yang dapat sepersepuluh. Berarti 90%-nya busung, mutafawit, padahal satu perbuatan. Nah, tergantung dari ruh yang hadir dalam sholat itu, tergantung dari kehusuan dalam sholat dan kehadiran hati. Nah, yang susah kan khusyuknya itu. Nah, untuk sampai kepada kehusuan, Rasulullah menjelaskan kalau ingin sholatnya itu khusyuk, jadikan sholat kamu itu sholatan muwaddi'. Apa itu? Sholat perpisahan. Diyakini saya sholat ini terakhir, subuh tadi itu terakhir misalnya. Belum tentu saya nanti bisa sholat zuhur. Itu namanya sholat muwaddi', sholat perpisahan. Karena perpisahan dia tidak akan berpikir bisa sholat lagi, akan diupayakan sholatnya sholat terbaik. Sholat terbaik itu adalah sholat yang disempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya diperhatikan dengan sebenar-benarnya. Itu secara zahir. Demikian juga belum sempurna, walaupun secara zahir sudah dipastikan kesempurnaannya, sebelum disempurnakan dengan ruh sholat itu, yaitu apa tadi? Kehusuan dan kehadiran hati. Walaupun secara zahir itu sudah sempurna, kalau hatinya kosong, gak bisa, masih mati sholat tersebut, seperti badan yang gak ada ruhnya. Sehingga ketika orang berdiri di hadapan Allah sholat, Allah memperhatikan, Allah menghadapkan wajahnya pada orang yang sholat, selama orang itu tidak berpaling. Di hadis lain Al-Imam Ibnul Qayyim bawakan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ketika hamba itu sholat, Allah itu buka tirainya untuk dilihat orang ini. Tapi ketika orang ini berpaling, tirai itu ditutup lagi. Kemudian orang ini ingat lagi, sadar lagi, dibuka lagi tirainya. Begitu. Minha, di antara amalan manusia ada yang soleh. Soleh itu kalau dibahasakan itu pantas. Maksudnya pantas apa? Pantas untuk dipersembahkan kepada Allah, sehingga akan membawa badannya jasanya itu. Sehingga amalan yang soleh itu akan membawa badannya
ke surga Allah Subhanahu wa taala. Disebut saleh, saleh pantas. Wa minha al-fasidu, dan yang kedua ada amalan yang fasid. Amalan yang rusak. Lawan dari tadi, berlawanan ya. Wa minha ma yakhlitu salihan wa fasidan, dan di antara amalan yang ketiga adalah yang bercampur soleh dan fasid. Mungkin dalam sholat tadi ya, contoh dalam sholat tadi, kullu dzalika bitakdirillahi azza wajal, semua itu dengan takdir Allah azza wajal. Nah, wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim, Allah yang memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, insyaallah sampai sini dulu, karena pelajaran kita pagi ini kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menambah iman kita, semakin meningkat iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anunya cas-casannya hilang.